Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna masdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sadaqallahu alazim. Ma'asyiral muslimin, sidang salat subuh yang mudah-mudahan pada pagi hari ini dosa dan kesalahan kita semoga mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala serta amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur dan senantiasa selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan banyak mengucap kalimat alhamdulillah rabbil alamin, bahwasanya kita masih diberikan kesempatan hidup ini penuh dengan nikmat. Hidupnya kita berada dalam naungan hidayah Allah menjadi orang Islam, karena Islam itulah yang akan diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang Islamnya masih bisa ibadah kepadanya, sehingga ibadah inilah yang patut kita syukuri, karena tidak semudah itu kita bisa bangun subuh lalu sholat berjamaah. Maka syukur itu penting bagi kita sebagai umat Islam, apalagi di awal tahun banyak orang yang menyambut tahun baru imma syakiran wa imma kafura. Ada manusia yang menyambut tahun baru dengan syukur, ada pula manusia yang menyambut tahun baru dengan apa? Dengan kufur. Yang namanya syukur itu biasanya ketika mendapat sebuah kenikmatan, tapi kadang kenikmatan itu sudah terlena manusia yang akhirnya menjadikan kekufuran. Padahal ada seorang sahabat yang bernama Kilabah, diriwayatkan oleh Abdullah bin Muhammad. Ketika Abdullah bin Muhammad bepergian ke satu negara Mesir, di perbatasan melihat tenda yang kecil, lalu oleh Abdullah bin Muhammad dihampiri. Ternyata di dalam tenda yang kecil itu ada sosok manusia yang oleh Abdullah bin Muhammad, orang itu sudah tidak punya daya. Kakinya sudah pada bengkak, tangannya buntung sebelah, mukanya sudah pada pergi, bengkak, kemudian matanya sudah rabun, tidak melihat. Tapi dia selalu berdoa, Allahumma rabbi auzi'ni an ahmada hamdan syakir. Ya Rabb, bimbinglah aku, jadikanlah aku, tolonglah aku agar senantiasa memuji namamu sebanyak-banyaknya. Abdullah bin Muhammad keheran-heranan, wahai Tuhan, Abu Kilabah, syukur apa yang bakal Anda raih sementara Anda sudah tidak berdaya, sementara Anda sudah tidak punya kekuatan apapun, tapi Anda masih minta agar menjadi orang yang bersyukur. Dan syukur itu identiknya apa? Identiknya adalah ketika dapat nikmat. Tapi Abu Kilabah saat tidak ada kenikmatan, ya, dia mintanya agar menjadi hamba yang senantiasa bersyukur. Akhirnya ketika Abdullah bin Muhammad mengatakan, apa yang akan Anda syukuri wahai Abu Kilabah? Abu Kilabah malah berkata, wallahi, seandainya Allah ngasih gunung kepadaku, dia akan meletus. Seandainya Allah ngasih laut-laut pun akan meluap kemudian menenggelamkan diriku. Pada hari ini aku ingin bersyukur karena aku masih diberikan lisan yang senantiasa gampang dan mudah untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Maka lisan inilah yang aku syukuri. Ya. Yang kedua, aku bersyukur punya anak yang senantiasa menyuapi aku makan, kemudian menguduhkan aku saat datang waktu sholat. Coba bayangkan hadirin. Inilah tanda orang yang senantiasa mensyukuri nikmat Allah sekecil apapun. Maka mudah-mudahan ibadah kita ini bagian daripada tanda syukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Salat dan salam semoga tercurah ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salam sejahtera buat keluarganya, sahabatnya dan juga pengikut yang setia terhadap ajaran akhir zaman. Kalau kita berbicara sebagai khalifah, Allah sudah awali dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Di mana ketika Allah mengumpulkan para malaikat dan Allah berkata pada malaikat, aku akan menjadikan manusia sebagai khalifah. Malaikat komplain, kenapa Tuhan menjadikan manusia sebagai khalifah? Qalu atajalu fiha ma yusiru fiha wa yasfiku dima. Karena manusia akan bikin kerusakan dan akan menumpahkan darah. Ini baru feeling hadirin, bukan berarti malaikat tahu tentang kejadian di masa yang akan datang. Ya, feeling malaikat karena sebelumnya sudah ada makhluk yang watak karakternya nyaris sama dengan makhluk yang akan Allah ciptakan. Ya. Jadi di zaman itu, di abad di waktu itu, ya, ketika Allah akan menciptakan manusia sudah ada makhluk yang nyaris sama dengan watak manusia, sehingga malaikat bukan karena dia maha tahu, makanya kata Allah qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Udahlah kamu diam, ini urusan aku yang maha tahu dari apa yang kamu tidak ketahui. Apa itu khalifah? Bahasa kitanya khalifah itu adalah pemimpin. Nabi bersabda kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi namanya pemimpin bukan sekedar presiden, ya, bukan sekedar bupati, bukan sekedar menteri. Setiap kita pemimpin. Makanya organ tubuh kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk yang sempurna, ada kepala, ada kaki. Ya. Enggak akan jalan kaki tanpa kepala. Kalau di malam hari ada kaki jalan tanpa kepala, nah itu udah bukan makhluk namanya. Ya. Bukan manusia, tapi makhluk lain gitu ya. Yang namanya manusia dari kepala, nah kepala inilah ya yang bisa memimpin, sehingga secara individu organ tubuh kita pun akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ayatnya. Yang kedua, annal arda yarithuha min ibadiyas salihin. Sesungguhnya bumi ini diwariskan terhadap hamba-hamba yang salihin. Ya. Jadi pemimpin itu seyogianya salihin, orang-orang yang apa? Yang soleh. Kenapa demikian? Dari awal Nabi Adam, walaqad karramna bani Adam. Kami muliakan Adam. Adam itu mulia, Adam itu soleh. Semua nabi dan rasul mereka adalah khalifah dan mereka adalah soleh. Karena memang yang Allah ciptakan manusia untuk mengatur dunia ini adalah orang yang soleh, bukan orang yang salah. Makanya hidup soleh itu diperintah benar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang salah, mau jadi ustaz, kalau udah salah tetap gak akan benar jadi ustaznya begitu. Kena salah. Tapi walau preman ketika memang dia soleh, Umar ibn Khattab preman, tapi dia menjurus kepada kesolehan sehingga dia menjadi khalifah. Utsman bin Affan sebagai pedagang tapi soleh pedagangnya, yang akhirnya membawa dia sebagai khalifah ketiga. Ali bin Abi Thalib bukan santri, ya. Abu Bakar Siddiq juga pun demikian. Dimanapun posisi kita, ketika kita soleh, mau jadi abri, mau jadi polisi, min ibadiyas salihin, ya,
dunia ini akan beres ketika diatur oleh orang yang soleh. Tapi jangan diharap dunia akan beres kalau diatur oleh orang yang salah. Karena di dunia ini fala ma'a fujuraha wa taqwaha. Ilham yang Allah turunkan ke alam dunia ini cuma dua, fujur dan takwa. Orang soleh dan orang salah, dan itu selalu berseteru dimanapun posisi dia. Ketika orang soleh menjadi presiden, maka negara itu akan rapi diatur oleh presiden yang apa? Yang soleh. Ketika menjadi ulama yang soleh, maka ilmu pun akan berkah yang dia sampaikan karena kesolehannya. Tetapi sebaliknya, ketika jadi ulama salah, maka ilmu yang akan dia sampaikan pun tidak akan berkah dan pasti akan salah. Apalagi menjadi presiden atau yang lainnya salah, maka otomatis dunia pun akan ikut apa? Ikut berantakan. Inilah yang kata Allah, annal arda yarithuha min ibadiyas sholihin. Ya. Sehingga kesolehan itu sesuatu yang sangat penting. Makanya Abu Thalha, Allah berikan kesempatan hidup yang begitu lama. Beberapa zaman yang dia lalui. Hidup di zaman Rasulullah Abu Thalha. Ya, Rasul meninggal dipimpin oleh Abu Bakar Siddiq. Maka umurnya pun masih ada ketika itu. Zaman Umar, zaman Utsman. Ya. Begitu lama Abu Thalha. Ketika dipimpin oleh Utsman bin Affan, maka ada perintah untuk jihad fisabilillah. Ketika jihad fisabilillah, maka Abu Thalha yang usianya sudah di atas 90 tahun selalu ingin andil dan ingin ikut. Sampai dikomentari oleh anaknya, "Abi udah tua, nggak usah ikut-ikut kayak anak muda. Tenaga sudah loyo. Biarkanlah kalau perang mau urusan yang muda-muda, jangan yang tua-tua. Abi kan udah tua, udah sepuh, udah kenyang, cukuplah tinggal di rumah." Kata anak biasa kan gitu. Mungkin kita juga ketika kita punya anak lalu kita inginnya ini dan itu, padahal itu amal kebajikan. Abu Thalha amal kebajikan apa kata dia anaknya? Lihat, Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 41, infiru khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berangkatlah kalian di waktu senggang atau di waktu sempit, dalam keadaan tua atau muda, dalam kondisi kaya atau miskin. Ngapain? Jahidu fisabilillah, berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwa raga. Itu yang terbaik kata Allah Subhanahu wa taala. Pengertian perang berjuang di sini, subuh pun bagian daripada jahadu fisabilillah. Ya. Berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah bagian daripada ibadah kepada Allah. Seandainya anak kita melarang, "Abi, udahlah sholat subuh di rumah saja." Bacakan ayat ini, infiru khifafan wa thiqalan. Berangkat walau kondisi apapun. Karena sholat di masjid lebih apa? Lebih utama daripada sholat di rumah. Inilah jurusan khalifah namanya, yang tidak ada istilah kondisi darurat atau apa, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena hidup ini adalah ibadah, sehingga menjadi apapun biarkan untuk ibadah. Kita berumah tangga, kepala rumah tangga, pemimpin, niat ibadah, beres rumah tangga. Ya. Bukan semerta-merta untuk ngapain? Memarahi istri karena kita suami. Tidak semerta-merta untuk memarahi anak karena kita bapak. Tidak. Tapi apa? Ibadah. Ya. Kita berumah tangga niat untuk ibadah. Ketika kita punya anak pun niat untuk ibadah. Anak soleh atau tidak soleh, anak
Niatkan untuk ngapain? Untuk ibadah. Seandainya hari ini anak kita masih sulit untuk sholat subuh, bangunkan niat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada kata udahlah masing-masing udah gede ini bodoh amat. Nggak bisa begitu, ya. Karena untuk membina orang soleh itu nggak gampang, apalagi anak muda, ya. Yang kerjaannya begadang, waya subuh tidur. Nah, kita yang memang sudah fokus untuk ngapain? Agar mudah bangun subuh sehingga tidurnya pun masih apa? Masih sore. Ya. Mereka gara-gara bola aja dia tungguin sampai jam berapapun. Kalau bola dunia, ya, mainnya jam 1 dia tonton. Mainnya jam 2 dia tonton. Tapi kita sebagai orang tua tetap harus ngapain? Harus kita bina anak kita. Ya, inilah khalifah namanya. Kenapa demikian? Lihat ayat Al-Quran, hadirin rahimakumullah. Allah berfirman, ya, tentang keluarga Imran. Wa idh qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ketika istri Imran berkata, istri Imran itu namanya Hannah, ya. Dia berkata, rabbi inni nadartu, ya Tuhanku, aku bernazar laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni, bernazar kepadamu tentang perutku, ya, yang sedang mengandung, semoga kandungan ini kau terima dan kemudian melahirkan anak yang soleh. Siapa anak Hannah? Maryam. Maryam punya anak siapa? Isa. Isa bin Maryam, Maryam bin Imran. Imran istrinya bernama Hannah. Pemimpin loh, ya. Ketika dia punya anak, punya keturunan menjadi apa? Soleh dan solihah. Kenapa karena namanya Adam? Keturunan Adam itu adalah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia. Makanya derajat manusia kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang mulia itu bukan karena kedudukan dan jabatan, tapi karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak gini, kadang ustadz sama orang kaya derajatnya kelihatannya itu gagahan orang kaya ketimbang ustadz, ya. Saya ngalamin ketika belum punya mobil, punya jamaah perempuan di bawah umur 40 tahun, yang ketika datang ke majelis ilmu dia pakai mobil. Sedikit hati down gitu, miskin amat saya. Jamaah sudah mobil, saya masih naik apa? Naik motor. Tapi saya tidak mau menampakkan hal itu karena itu urusan duniawi. Saya mintalah kepada Allah. Nah, ini yang kadang orang suka apa? Suka melihat dia rendah. Ya. Padahal yang direndahkan bisa jadi lebih mulia di hadapan Allah ketimbang kita yang merasa hebat karena kedudukan. Karena inna akramakum indallahi atqakum. Maka orang yang punya ilmu dengan orang kaya, seyogianya lebih mulia orang yang punya ilmu ketimbang orang kaya. Tapi dari power kegagahan kelihatannya gagahan orang kaya ketimbang orang yang punya ilmu. Ketika orang punya ilmu kagak punya harta. Dan disinilah ujian bagi orang yang punya harta menghadapi orang-orang yang punya ilmu. Imam Sudais, ilmu, mulia jadi imam di mana? Di Masjidil Haram, digaji dengan gaji yang sangat melimpah hadir. Ya. Saya pernah ngisi di perumahan Korea Thaibah berapa tahun yang lalu. Villa Ilhami kayaknya nyambung dengan Korea Thaibah. Di situ ada masjid besar, namanya Masjid Korea Thaibah. Imam besarnya itu orang Medan, Hafiz, dan dia tidak kemana-mana kecuali ngimami masjid tersebut. Ada panggilan khatib keluar dia tidak terima. Tapi oleh pengurusnya
dijamin segala-galanya. Sampai rumahnya ya, dijamin oleh masjid karena dia memang kerja di mana? Di masjid tersebut. Sampai saya silaturahmi dengan kesederhanaan dia tinggal di rumah. Di perumahan tersebut dia punya rumahnya juga di Korea itu. Punya anak 4. Yang 2 masih di Gontor, yang 2 di Al-Azhar Mesir. Coba bayangkan. Kerjaannya cuma jadi imam di masjid. Inilah yang tidak boleh kita remehkan, hadirin, termasuk berbuat masjid. Kata-kata berbuat itu kan kata-kata apa? Dianggap budak. Dia orang kaya, mohon maaf. Gara-gara dia berbuat, imam berbuat, masya Allah masjid tidak akan bersih tanpa apa? Berbuat. Karpet tidak akan rapi tanpa berbuat. Ini para pemimpin yang soleh yang harus kita perhatikan. Sehebat apa kita untuk mengatur berbuat? Makanya di berbuat harus apa? Power kegagahannya harus penting. Apalagi jadi imam baru perlu pakai eagle. Jangan kalah sama jamaah juga pada pakai eagle gede itu gitu. Imam juga harus pakai biar punya apa? Punya bawaan gitu. Karena karismatik umat Islam itu salah satunya pakai apa? Ya, pakai eagle gede. Hadirin rahimakumullah. Nah, Nabi Imran yang bukan seorang nabi dan rasul, tapi dia bercita-cita untuk memimpin keluarganya dari Maryam menjadi anak yang bernama Isa alaihissalam. Semuanya apa? Semuanya soleh. Makanya pemimpin yang soleh pasti ke bawahnya juga kan apa? Akan soleh. Tapi ketika pemimpin salah, Allah alam ke bawahnya akan benar atau salah. Lagi-lagi ya, saya contohkan. Ini kisah nyata pula. Ada imam masjid di Bandara Soekarno-Hatta. Masjid Nurul Barakah terbesar di Bandara Soekarno-Hatta. Teman saya menjadi imam masjid tersebut. Sekarang udah sibuk, namanya Ustaz Imam Asnawi. Suaranya bagus, keluaran Libya. Daftarlah di situ, digaji dengan di atas UMR, namanya masjid besar. Pada suatu hari kecelakaan, bawa motor gede, kecelakaan sampai kakinya patah. Kata pengurus masjid, ya udah diobati, setelah diobati pulang ke rumah si ustaz tersebut. Kata yang lain, kenapa perlu pulang? Ya, lagi sehat, tinggal di sekretariat, kenapa sakit? Suruh pulang. Kalau ada yang urus, kalau tidak, begitu debatlah antara yang dulu pulang kena sakit, di sini juga tidak bisa jadi imam kena sakit kakinya patah. Sementara yang satu tidak, harus di masjid. Walau dia cuma tidur. Karena saat dia sehat, kita butuh dia. Saat kita sakit, dia butuh kita. Oh, kenapa kita campakkan? Masya Allah, hadirin, akhirnya yang menang yang mana? Diurus di dalam masjid sampai sehatnya seorang ustaz tersebut. Inilah orang yang bertanggung jawab, tidak meremehkan hanya semata gara-gara apa? Gaji. Kenapa? Karena inna akramakum indallahi atqakum. Karena sesungguhnya yang mulia itu kena ketakwaannya. Harta nggak bisa dicari, ya. Tapi ketakwaannya, posisi dia ada di mana, siapa yang nyuruh, begitu. Jangan mentang-mentang kita yang nyuruh lalu salah, main marah-marahin saja umpamanya. Padahal salahnya nggak seberapa, ya. Gajinya apalagi, begitu. Ya. Itu yang perlu diperhatikan oleh kita sebagai khalifah. Makanya mestinya ada kesinergian antara DKM, jamaah, ustaz. Kan harus ada. Jangan sampai DKM nggak kenal jamaahnya,
jaminan keselamatannya di jalanan atau apa nggak pernah dipikirkan. Nah ini jarang yang memperhatikan hal seperti ini. Saat butuh ada, tapi saat dibutuhkan oleh sang ustadz belum tentu ada, gitu ya. Dan itu yang belum ada kesinergian antara ustadz, DKM dan jamaah yang kelihatannya masing-masing begitu ya. Ustadz saat dibutuhkan datang, DKM saat membutuhkan ustadz juga datang. Tapi ketika ustadz butuh DKM itu ustadz nggak pernah minta dan pernah tidak apa-apa. Nah itu yang harus ada begitu ya. Kepekaan dan kepedulian termasuk jamaah. Karena kayak tadi itu gimana ketika jalan, ya udah pulang aja. Dan begitu seolah-olah yang tidak peduli. Tapi orang yang peduli nggak bisa. Karena dia kita butuhkan. Ketika sehatnya, maka ketika sakitnya harus diapakan? Kita rawat sampai sembuhnya. Inilah ajaran Islam, hadirin rahimakumullah. Ya. Sehingga lihat organ tubuh kita. Ini organ tubuh ini bicara khalifah, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat 24 ayat 30, "Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum, dzalika azka lahum." Katakan Muhammad kepada orang-orang yang beriman, yaghuddu min absarihim, pejamkan mata mereka, wa yahfazu furujahum, dan jaga kemaluan mereka, dzalika azka lahum, itu yang terbaik buat mereka. Ayat ini pasangan hadirin, yang pertama yaghuddu min absari, mata. Yang kedua kemaluan. Apa kaitannya mata dengan kemaluan? Padahal kan kalau memakai organ tubuh kan mata, hidung, mulut gitu loh. Tapi kenapa dari mata langsung ke kemaluan? Ayat yang keduanya, wa ibadur rahman yamsuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba-hamba Rahman, hamba-hamba Allah, alladzina yamsuna 'alal ardi haunan. Ketika dia berjalan di atas muka bumi ini harus aunan, merendah, tidak menyombongkan. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Saat ada orang bodoh yang berkhutbah, yang berkata-kata, maka katakan qalu salama. Ayat yang pertama tadi, kullil mu'minina, diawali dengan organ tubuh apa? Mata dan kemaluan. Ayat yang kedua, wa ibadur rahman, kaki dan lisan. Kenapa sampai jarak atas ke bawah, bawah ke atas? Nyambung gak kira-kira gitu ya? Logika kita tuh. Kenapa Allah berkata dari mata lalu ke kemaluan, sementara wa ibadur rahman dari kaki lalu kemana? Ke lisan. Nyambung gak kira-kira gitu ya? Tafsirannya kemana? Kenapa gak dipakai rambut, jidat, hidung, mulut begitu? Tapi ini dari atas ke bawah, bawah ke atas. Lihat kenapa mata yang harus dipejamkan. Yang kedua, jaga kemaluan. Mata sama kemaluan gak jauh hadirin. Laki-laki terutama, ketika melihat perempuan, apa yang dilihat? Puncaknya adalah yang di bawah. Ya, itu udah pasti lelaki. Makanya kata dokter Aisyah, lelaki itu nggak perlu main yang lain-lain, cukup yang di bawah. Itu kata dokter Aisyah, seorang perempuan, ustazah. Ya. Mata kita itu jalalannya ke sana, puncaknya. Maka mata harus dipejamkan, kemaluan harus diapain? Dijaga. Loh, kalau dibiarkan dan diumbar mata kita, tahun baru banyak sekali orang yang kufur nikmat. Matanya dibuka, melakukan apa? Kemaksiatan. Dan ini yang tanpa disadari oleh kita. Allah sudah ingatkan. Ya bagaimana mau soleh, bagaimana mau benar kalau mata terbuka, kemaluan juga terbuka.
bebas. Mana terbukanya? Ya ini di HP. Mata kita senantiasa melihat. Yang dilihat apa? Mau nggak mau, hadirin. Nggak usah punya HP, bisa jadi. Gitu. Tuh, Allah katakan, kulil mu'minin, kepada orang-orang beriman, ya gudu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Dan itu yang terbaik kata Allah Subhanahu wa taala. Kita melangkah ke rumah, dari rumah keluar, udah maksiat hadirin mata kita. Jangankan di luar rumah, di dalam rumah ketika kita melihat HP, senantiasa mata kita maksiat. Itu 90% mata kita maksiat tanpa kita sadar. Kita lihat TikTok macam-macam. Udah macam-macam segala sesuatu yang kita lihat. Hadirin rahimakumullah. Sementara ayat yang kedua kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina, ketika berjalan alal ardi haunan, kaki, kemudian idza khatabahumul jahiluna qalu salama, jaga mulut. Kaki dulu baru mulut. Kalau di atas mata dulu baru apa? Mata pejamkan, maka kemaluan akan terjaga. Karena yang menyebabkan perzinahan gara-gara mata. Maka diawali ayatnya adalah mata dulu baru kemaluan. Kemaluan ditutupi, mata melotot akan terbuka, begitu. Tapi ketika mata merem, maka akan terjaga dua-duanya. Kok bisa gitu sih? Lihat kenapa orang tidur ketika punya wudunya batal. Kena saluran mata dengan bubul dan bubul itu nyambung. Sehingga kalau mata merem, dia akan terbuka. Sehingga gampang mengeluarkan angin. Gitu. Makanya kalau punya wudu tidur berbaring, mau kentut mau tidak batal hukumnya. Kentut atau tidak? Batal hukumnya. Bukan bicara kentut, kalau kentut maka emang udah ketahuan kentut. Ketika tidur punya wudu batal, kentut atau tidak. Kenapa? Karena resiko orang yang tidur rawan untuk apa ya? Keluar angin. Karena saluran mata dengan yang di bawah itu akan nyambung. Ini merem, dia akan terbuka. Sampai segitunya hadirin ayat Al-Quran. Sementara yang kedua, kaki dulu baru apa? Baru mulut. Kaki melangkah, mulut akan berkata-kata. Apa contohnya ketika kaki melangkah, mulut berkata-kata? Coba kita kalau naik kendaraan sama perempuan, baik motor maupun naik mobil, apalagi naik mobil, rame-rame ada perempuan. Kan jalan tuh namanya. Kita nyupir umpamanya, di perempuan banyak, di depan banyak yang dia pandang. Mulutnya berkata nggak kira-kira? Sudah pasti yang gemuk dia bilang gemuk, yang kurus dia bilang kurus. Gitu nggak tuh Pak? Perempuan ya, perempuan ketika kita berada di dalam kendaraan lagi jalan, apa saja pasti diapain? Dikomentari dan diomongin. Itu ayat Al-Quran hadirin, ketika keluar jalan pasti mulut akan berkata-kata. Itu orang gemuk apa? Padahal di dalam juga ya, gitu ya kira-kira ya. Ini mah contoh karena saya sering begitu ya. Keluarga saya gede-gede kan, ipar-ipar saya gede-gede itu kalau semua udah rame di depan orang gede apa? Nah, sama nggak yang di dalam? Coba kalau kita jujur, marah karena di dalam, itu dia di dalam, begitu pasti kita bohong. Waduh, iya jelekan yang di luar, gitu. Padahal lebih jelek di mana? Di dalam. Kalau kita mau jujur, menyentak mulut ketika jalan. Itu ayat Al-Quran hadirin, masya Allah. Dua pasangan yang Allah ungkapkan, pertama mata kemudian kemaluan, yang kedua kaki kemudian
nyambung kalau kita pelajari. Dan itu dianjurkan agar semuanya soleh, agar semuanya apa? Benar, agar semuanya beres, dan organ tubuh kita akan apa? Akan sinergi. Ya. Tapi kalau tidak, masya Allah, ya, maka akan berantakan. Ya. Ketika matanya terbuka terus, otomatis ya, si lelaki pasti mengejar sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak berjalan, mulut pasti. Karena kata Nabi, salamatul insan fi hifdzil lisan. Ya. Selamatnya manusia tergantung apa? Tergantung lisannya. Semakin kita banyak keluar, lisan kita makin banyak berkata-kata. Makanya para khatib selalu di awal mengenangkan ayat tentang bertakwa, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian dan wa qulu qawlan sadida, berkatalah yang sadid, yang baik, yang benar. Yusli lakum a'malakum. Ketika sudah berkata yang baik, maka otomatis amalnya pun baik. Dan ini semua sumbernya ada di mana? Kata Ibnu Qayyim, adanya di dalam hati. Ketika hatinya rusak, maka mulut akan rusak. Ketika mulut rusak, maka perbuatannya pun akan apa? Akan rusak. Makanya man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman pada Allah dan beriman pada hari akhir, jika tidak berkata yang baik, lebih baik apa? Lebih baik diam. Dan diam itu bagian daripada emas, sesuatu yang mulia, ya. Dan kalau kita bisa diam, banyak diam, tapi dalam hal keburukan, ya, daripada kita melakukan kemaksiatan. Ini mulut. Maka oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, bahwa arti khalifah itu adalah seorang penguasa, seorang pemimpin. Pemimpin itu apa saja, dari tingkat atas sampai tingkat bawah, yang jurusannya adalah perbuatan yang soleh, bukan perbuatan yang salah. Perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Perbuatan yang akan menjurus kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan kita banyak kesalahan, jelas. Nabi Adam juga punya salah, tapi ketika dia punya salah, dia berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Hamba Allah ketika punya salah, tapi ada makhluk Allah pula ketika punya salah, dia malah menantang Allah. Iblis namanya, sampai dia selalu berkata, ana khairu minhu, aku lebih baik daripada Adam. Tuh, kesombongan namanya. Aku lebih hebat, aku lebih gagah, aku lebih berkuasa. Yang sekarang kejadiannya hadirin, masya Allah, nabrak, ya, dia buang. Bukannya dibawa ke rumah sakit, ya, dibuang. Zaman sekarang masya Allah, nggak beri kemanusiaan. Udah mati dibuang. Nabrak, bukannya bertanggung jawab, seolah-olah dia merasa hebat, seolah-olah dia berkuasa, ya, atau bisa menyelamatkan dirinya. Hidup dia buang kekal. Masya Allah, nih, ya, zaman seperti ini udah sangat memprihatinkan. Nggak boleh salah sedikit main tenggel aja tuh, ya, main bunuhan itu sekarang. Kenapa? Karena kepemimpinannya yang seperti ini. Ya, keadaan khalifahnya. Maka kita sebagai umat Islam, jadilah kita sebagai pemimpin, sebagai khalifah yang berusaha kepada arah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang manusia di alam dunia ini dua, ya, soleh dan salah. Adam dan iblis tuh.
Sudah dua-duanya, nanti ada terminal di akhirat namanya surga dan neraka. Sehingga tinggal kita mau pilih yang mana, pilih surga atau neraka, tergantung perbuatan kita di alam dunia. Ketika kita soleh, insya Allah ada harapan masuk ke dalam surga. Tapi ketika kita salah, kita tidak mengakui kesalahan tersebut, naudzubillah. Ya. Makanya senantiasa kita berharap dan memohon kepada Allah agar senantiasa diri kita dibimbing ke arah yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hidayah itu harus kita minta. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Jadi jangan sekedar kita artikan jadi RT saya kan mau pejabat. Ya, mau pejabat RT doang kan gitu. Jadi kita juga sebagian daripada pejabat-pejabat diri kita, pejabat keluarga kita, pejabat tetangga kita, lingkungan kita, warga kita, kelurahan kita, camat kita, sampai tingkat atasnya, itulah pemimpin. Sehingga agar kita selamat, maka jalankanlah kebaikan. Kebaikan itu adalah sesuatu yang diperintah oleh Allah. Caranya adalah ikuti Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh yang kedua, zaman Umar bin Abdul Aziz ketika dia menjadi khalifah kelima, dia memakai lentera negara. Ini seorang orang soleh namanya, hadirin. Ketika dia ngurusin urusan negara, dia pakai lampu negara. Ketika dia sedang kerja di rumahnya dengan lampu negara, lalu anaknya menghampiri dia, kemudian mau ada keperluan. Ketika anaknya menghampiri dirinya untuk keperluan, maka lampu dimatiin. Anaknya komen, kok dimatiin lagi? Ini kan lampu negara. Kamu urusan hati, urusan rumah tangga. Ini cari pikinya ya, cari pikinya. Itu seorang soleh, saking arifnya, saking waronya, saking kehati-hatiannya. Ya, dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz sampai tidak mau urusan keluarga memakai apa? Memakai fasilitas negara, begitu. Tinggal kita, ketika kita punya HP, ini jamaah ya, jamaah. Beda dengan pengurus. Kalau pengurus bagian daripada amilin, ayatnya begitu. Tapi kalau jamaah ketika ada di masjid, ngecas HP di masjid halal atau haram? Cari pikinya. Cari pikinya itu. Jangan dikira kan banyak casan. Cas. Apa hukumnya? Itu yang kadang suka kita remehkan. Ya. Kita anggap punya umum. Dia punya umum. Kita di rumah ada listrik boleh nyolong, halal haram. Padahal kita punya negara, harusnya diatur oleh negara, dibiayai oleh negara. Itu saja kita katakan haram. Karena bagaimana kalau di masjid umpamanya, selain dari pengurus ya, karena kalau pengurus bagian daripada amin. Ini jamaah, kita nggak boleh meremehkan hal seperti itu. Karena kata kita, ini punya masjid, colokin aja udah, casin aja. Kecuali izin sama pengurus begitu. Kalau kata pengurus jangan, ya, ntar bayarnya mahal, nggak boleh dia lakukan begitu. Cari pikinya, itu sekecil itu kena seperti Umar bin Abdul Aziz, dia nggak berani pakai lampu negara, ya karena dia takut diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau kita mau sembrono ya udah pakailah baiti jannati, dalil mah ya, rumahku surgaku, naruhnya di kantor, semua fasilitas di kantor dibawa pulang. Baiti jannati gitu, rumahku surgaku, semuanya ya, kantor menjadi rumah sendiri. Itulah ya, yang menyebabkan kehancuran
di dunia karena tidak soleh. Padahal dalam Islam mana hak kita, mana hak orang lain. Ya, ketika kita jadi orang yang di atas harus bisa memperhatikan hak dan kewajiban. Ya. Jangan sampai haknya saja, kewajibannya tidak dijalankan, atau kewajibannya doang dijalankan tapi haknya tidak dipenuhi. Ya. Maka karena itu kita yang senantiasa ngaji, ayo sama-sama koreksi diri di tahun baru ini. Ya. Karena kita sebagai seorang pemimpin masing-masing di antara kita dan nanti diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga jangan semena-mena untuk berbuat. Ya. Maka jadikanlah manusia sebagai manusia, beri kemanusiaan, ya. Penuhi kewajiban kita, penuhi pula hak-hak mereka. Jangan sampai kita zolim gara-gara ya kita berpuasa lalu menzolimi segelintir orang. Inna akramakum indallahi atqakum. Ingat itu bahwa di hadapan Allah yang mulia bukan karena kedudukan dan harta, tapi karena ketakwaan. Siapa tahu berbuat lebih mulia daripada DKM lebih mulia daripada ustaz, gitu ya. Jamaah lebih mulia daripada pemateri, bisa saja. Karena nanti dia masuk surga bukan ustaz, bukan DKM, bukan berbuat, tapi siapa? Yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga bisa saja ustaz ada di neraka, dicariin oleh jamaahnya, kan begitu. Atau siapa saja, ya, karena mujahid ada neraka, ulama ada neraka, ya. Orang-orang yang senantiasa bersedekah juga kata Nabi ada di dalam neraka. Tergantung apa? Tergantung ketakwaannya dan kesolehannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka karena itu, ya, berusahalah kita menjadi orang yang senantiasa bertakwa. Mudah-mudahan kedepannya jauh lebih baik apa yang kita lakukan dan perbuatan kita semoga mendapat ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya ini disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga senantiasa kita dibimbing yang lebih baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang bertanya? Semoga tidak. Kita iri dengan doa Muhammad hadis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.